Seorang gadis berusia 19 tahun bernama Yoon Young hidup berdua dengan bahagia bersama ibunya yang memiliki keterbatasan. Dia tidak bisa mendengar dengan baik, kesulitan untuk berbicara dan memiliki penyakit asma. Terlepas dari segala kekurangan itu, Yoon Young sangat menyayangi ibunya. Dia tidak pernah lelah untuk mengajarinya mengucapkan kalimat sederhana agar dia bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak mengerti bahasa isyarat. Ibu Yoon Young merasa malu dan kesulitan, tetapi dia mau tidak mau harus mempelajarinya karena kini suaminya telah tiada. Dia tidak bisa berbuat apa-apa di saat putrinya sedang pergi. Yoon Young sangat ingin belajar seperti teman-temannya, tetapi dia memprioritaskan keadaan ekonomi keluarga dan meninggalkan bangku sekolah untuk bekerja. Dia melakukan itu tanpa sepengetahuan ibunya dan selama ini hanya pura-pura pergi ke sekolah. Teman-teman Yoon Young percaya bahwa dia cukup pintar untuk mengikuti ujian kesetaraan dan lulus ujian pegawai negeri seperti keinginannya. Sebagai bentuk dukungan, mereka memberi buku materi ujian kepada Yoon Young agar dia bisa tetap belajar dan berjuang meraih impiannya. Ibu Yoon Young bekerja di perusahaan konveksi yang tidak begitu besar. Perusahaan tersebut diisi oleh beberapa pekerja wanita dan seorang pria yang nampak baik hati dan juga peduli terhadap sesama. Bahkan ketika ibu Yoon Young terluka, dia segera membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Yoon Young sangat berterima kasih dan dia mempercayakan keselamatan sang ibu kepadanya. Suatu hari, ibu Yoon Young melihat foto-foto putrinya di ponsel dengan gembira. Pekerja pria yang melihat itu memuji, berkata dengan lantang bahwa Yoon Young cantik seperti ibunya. Sambil tertawa, dia meminta ibu Yoon Young untuk menikahkan putrinya kepadanya sebelum akhirnya mengucapkan kalimat yang tidak pantas. Ibu Yoon Young menamparnya dengan marah. Dia tidak bisa menganggap itu sebagai candaan, sementara putrinya dilecehkan secara verbal. Ternyata, pria sampah itu adalah orang mesum yang sudah lama menyukai Yoon Young dan semua kebusukannya tertutupi oleh penampilannya yang lugu. Malam harinya di saat pria itu tidak bisa lagi menahan nafsu, Yoon Young akhirnya menjadi korban. Martabatnya seketika runtuh, masa depannya hancur, dan dia tidak akan pernah bisa melupakan mimpi buruk itu. Sementara Yoon Young terbaring lemah, sang ibu mencarinya dengan cemas. Pelaku mengancam Yoon Young dengan keselamatan ibunya dan memintanya untuk tetap bungkam. Ketika pelaku mengungkapkan bahwa dia akan melakukan hal serupa kepada ibunya, Yoon Young bangkit dengan amarah yang memuncak. Dia meraih sebongkah batu lalu menyerang pelaku di saat lengah hingga tak bernyawa. Atas perbuatannya itu, Yoon Young didakwa atas kasus pembunuhan. Meski dia adalah korban dalam tragedi tersebut, kurangnya bukti di TKP menyebabkan dia kesulitan untuk membela diri di pengadilan. Yoon Young tidak memiliki tanda pengenal siswa, dan sekarang dia sudah dinyatakan sebagai orang dewasa. Sekalipun dapat mengajukan banding, dia tetap harus menjalani hukumannya di penjara. Pilihan terbaiknya adalah meminta bantuan pada organisasi hak wanita atau organisasi sosial. Akan tetapi, Yoon Young memilih untuk menerima apapun keputusan sidang karena dia tidak mau menjadi pusat perhatian publik. Fakta bahwa dia telah membunuh seseorang membuatnya takut tidak akan diterima lagi oleh masyarakat. Pada akhirnya, hakim memberi putusan terakhir di hari persidangan bahwa dia harus menjalani masa hukuman 5 tahun penjara. Setibanya di penjara, Yoon Young berjumpa dengan narapidana lainnya dalam sel kamar 12 dengan latar belakang yang berbeda-beda. Seorang wanita dengan emosi yang tidak terkendali menyerangnya hanya karena dia tidak sengaja menyentuhnya. Sebagian orang di sana melerainya, dan ternyata mereka tampak begitu peduli kepada Yoon Young, terutama wanita yang dijuluki sebagai pembuat onar. Oh, 잘 쓰라. 감사합니다. 이쁘다 얼굴, 피부도 애기 같고. Sepanjang malam Yoon Young menangis dan dia kehilangan nafsu makannya. Wanita paling dihormati di kamar 12 menyarankannya untuk mengikuti arus dan berbaur. Menjaga kesehatan adalah suatu keharusan bagi mereka yang harus bekerja di setiap harinya. Wanita dengan nomor tahanan berwarna merah itu adalah Sun Jae, mantan guru yang akan menjalani hukuman mati pada akhir masa tahanannya. Ketika Yoon Young bertanya pekerjaan apa yang akan memberinya upah besar, wanita berbaju pink bernama Haewoo menjelaskan bahwa Yoon Young adalah tahanan baru dan dia tidak akan dibayar banyak dalam pekerjaan apapun. Haewoo menyarankannya untuk mencoba semua jenis pekerjaan, lalu memutuskan mana yang paling cocok untuknya. Haewoo dulunya adalah seorang penipu, tetapi sekarang dia menjadi narapidana dengan perilaku baik dan teladan. Sebab itulah dia mengenakan seragam dengan warna yang berbeda yang menunjukkan bahwa dia mendapat perlakuan khusus. Yoon Young datang ke bengkel untuk bekerja.
Sipir menegaskan bahwa identitasnya saat ini adalah 2037. Itu adalah nama sekaligus jaminan sosialnya selama ada di penjara. Malam harinya ketika Yunyong meratapi nasib, Sunje mendekatinya lalu bercerita bahwa dulu dia memiliki seorang putra yang menjadi korban tabrak lari. Pelaku menyerahkan diri, tetapi Sunje membakar rumahnya dan merenggut 5 nyawa keluarganya yang lain. Rasa bersalah selalu menghantuinya, tetapi dia punya cara untuk tidak terus larut dalam penyesalan. Alih-alih memendam perasaan tersebut, dia selalu berdoa, menulis surat, atau melakukan apapun untuk mengeluarkannya. Setelah menulis surat untuk ibunya, suasana hati Yunyong membaik dan dia dengan cepat beradaptasi. Waktu terus berlalu. Ibu Yunyong akhirnya datang ke penjara membawa berbagai jenis makanan untuk putrinya. Dia tidak tahu bahwa pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan atau barang apapun dari luar penjara. Meski dia berusaha untuk tetap tegar, air matanya mengalir saat bertemu dengan putrinya. 엄마, 힘들게 여기까지 왜 왔어? 엄마 건강하게 잘 지내고 있어. 우리 나도 잘 지내고 있지? 우리 엄마 구화 공부 많이 했구나. 고마워. 내가 미안하지 엄마가 뭐 고마워. 네, 잘 지내고. Keesokan harinya Yunyong jatuh sakit sebelum akhirnya dibawa ke klinik di mana dokter menjelaskan bahwa dia sedang hamil. 알고 있었나? 무슨 말씀이신지. 임신한 사실 말이야. Yunyong pergi meninggalkan tahanan seolah ingin mencoba untuk lari dari kenyataan pahit yang dihadapinya. Sunje datang menemui Yunyong yang ditahan di ruang isolasi. Dia memeluk gadis tidak bersalah itu selayaknya seorang ibu, yang kemudian memintanya untuk tetap tegar menghadapi kenyataan. Sementara orang-orang menunjukkan rasa simpatinya, wanita pemarah bernama Sarang kembali menyerangnya tanpa alasan. Suasana hatinya selalu berapi-api dan dia mencoba melampiaskannya kepada siapapun yang dirasa lebih lemah darinya. Setelah apa yang terjadi, Yunyong memutuskan untuk menutupi rahasianya dan menolak kunjungan, membuat ibunya cemas akan terjadi sesuatu kepadanya. Yunyong belum bisa menerima keberadaan janinnya. Dia sempat mencoba untuk mengakhiri hidup, tetapi tidak sanggup melakukannya. Hati kecilnya selalu berkata bahwa dia ingin hidup, tetapi keadaan di penjara selalu membuatnya takut, terlebih karena kehadiran para pengganggu dari kamar lain. Sunje menyarankannya untuk meminta bantuan dari pers atau kelompok sipil daripada terus menderita, dengan harapan dia akan mendapat opini publik yang akan membantunya meringankan masa tahanan. Yunyong menjelaskan bahwa dia lebih baik berada di penjara selama 5 tahun daripada harus hidup menanggung rasa malu dan sembunyi dari dunia selamanya. Mungkin akan ada yang bersimpati, tapi orang-orang akan tahu bahwa dia adalah pembunuh yang memiliki bayi. Yunyong tidak sanggup melihat ibunya yang lemah mengetahui penderitaannya saat ini. Seorang ibu jauh lebih kuat daripada yang kau bayangkan, ucap Sunje. Yunyong tetap menolak sebelum akhirnya Hewu menegaskan bahwa sebagai wanita, kehidupan normal lebih baik daripada menerima belas kasihan dari semua orang. Satu-satunya harapan yang dia miliki adalah pengadilan ulang dan berharap akan ada juri yang memahami kondisinya. Pihak polisi tidak tinggal diam. Mereka meringankan beban pekerjaan Yunyong dan mengirimnya ke tempat yang lebih tenang dan dekat dengan ruang perawatan. Yunyong mengirimkan surat kepada ibunya dan memintanya untuk menunggu selama kurang lebih 1 tahun. Dia ingin menyembunyikan keberadaan anaknya sebelum sidang ulang dilaksanakan. Ketika hari terus berganti, Yunyong semakin sering mengalami sakit pada bagian perutnya. Dokter menjelaskan bahwa dia telah hamil selama 6 bulan, tetapi janinnya masih terlihat kecil karena penolakan yang diberikan ibunya. Sementara Yunyong bersikap tidak acuh pada janinnya, orang-orang dari kamar 12 begitu mengkhawatirkannya, percaya bahwa dia adalah insan yang tidak bersalah. Wanita pembuat onar sangat antusias. Dia telah lama kehilangan rahimnya setelah menjadi wanita malam dan ditangkap polisi. Melahirkan anak menjadi salah satu impiannya yang tidak akan pernah terkabul. Sementara itu, Sarang mendapat kabar bahwa ayahnya yang sangat dia benci telah meninggal. Fakta bahwa dia adalah seorang pembunuh tidak menutupi kenyataan bahwa dia juga memiliki hati. Air matanya terjatuh setelah mengetahui bahwa ayahnya mati dalam kesendirian tanpa seorang pun di sisinya. Yunyong yang mengetahui kabar itu sedikit mengetahui perasaannya.
Sidang ulang akhirnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum. Yunyong memberikan pernyataan terakhir bahwa dia adalah korban, tetapi dia tidak meminta siapapun untuk mempercayainya dan akan mematuhi setiap keputusan hakim karena dia dengan sadar telah merenggut nyawa seseorang. Dia siap untuk dipenjara lalu kembali bersama ibunya dan akan menganggap masa tahanan tersebut sebagai mimpi yang berlalu seolah tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi, keadaan di penjara saat ini membuatnya takut dan berat untuk dihadapi. Pada akhirnya, hakim tetap memutuskan Yunyong bersalah, tetapi ada cukup alasan untuk mempertimbangkan situasi dan hukumannya dipersingkat menjadi 1 tahun penjara. Perut Yunyong semakin membesar dari waktu ke waktu, dan dia terlihat seperti menerima keadaannya. Perubahan lain ditunjukkan oleh Sarang yang mulai bisa mengendalikan amarahnya. Sementara itu, seorang wanita bernama Jang Mi mengungkit kembali kekesalannya di masa lalu saat dia ditangkap oleh polisi karena kasus pencurian dan perzinahan. Yunyong terlihat baik-baik saja, tapi ternyata dia diam-diam selalu menimbun obat sakit kepala. Sunjie pernah mendengar cerita bahwa Yunyong ingin menjadi pegawai negeri, dan ternyata masih ada harapan untuk menggapainya. Karena 5 tahun setelah dibebaskan, mantan narapidana boleh mengikuti ujian pegawai pemerintah. Sementara Yunyong menjalani hari-harinya seperti biasa, tahanan lain dari kamar 12 menyiapkan sesuatu untuk menyambut kedatangan bayinya. Mulai dari mencuri kain untuk dijadikan pakaian si kecil, membuat sarung tangan dan kaki sampai menyiapkan nama untuknya. Mereka melakukan itu karena tampaknya Yunyong belum bisa menerima keberadaan bayinya. Setidaknya mereka ingin menyiapkan semuanya di saat dia membutuhkan itu. Sipir yang menyadari itu pun ikut mendukung rencana mereka. Sampai akhirnya mereka menemukan nama yang tepat untuk si kecil, yaitu Bonnie yang memiliki arti sebagai pelindung. Mereka berharap bayi itu akan tumbuh menjadi pribadi yang dapat melindungi orang-orang lemah. Banyak orang yang peduli kepada Yunyong dan dia sangat bersyukur akan hal itu. Hingga suatu ketika dia merasakan kontraksi yang begitu hebat dan di saat itulah dia mengkonsumsi obat-obatan yang ditimbunnya selama ini. Ternyata dia mencoba untuk pergi di saat bayi itu dilahirkan dan itu adalah bukti bahwa pada akhirnya dia menerima keberadaan kandungannya. Hanya saja dia memutuskan untuk pergi demi melindunginya dari rasa malu bahwa dia adalah anak seorang pembunuh. Yunyong mengalami kritis selagi dokter mengupayakan persalinannya dan ternyata dia telah menyiapkan surat untuk masing-masing tahanan di kamar 12 yang telah menemaninya selama ini. Dia sangat berterima kasih kepada Sunjie yang selalu merawat dan mendoakannya. Dia bahagia bisa mengenal Hewu yang bisa memahami keadaannya dengan sangat baik. Dia bangga bisa mengenal wanita pembuat onar yang ternyata sangat baik dan berhati lembut. Dia mendoakan Jang Mi agar menemukan cinta sejati dan menikahi pria yang benar-benar mencintainya. Terakhir, dia berpesan kepada Sarang untuk tidak berpikir bahwa dia ditinggalkan oleh keluarganya, karena mungkin mereka ingin menolongnya dari sesuatu yang tidak dia sadari. Yunyong melahirkan anaknya tanpa sepengetahuan sang ibu, tetapi dia mengalami koma. Ibu Yunyong sangat menyesal bahwa dia tidak bisa melindungi putrinya dan memberinya kehidupan yang dia inginkan. Dia selalu membawa makanan untuk putrinya dan berkeliaran tanpa alas kaki. Dia benar-benar ingin percaya bahwa putrinya akan baik-baik saja. Setelah dirawat selama beberapa waktu, Yunyong menunjukkan perkembangan. Harapan Yunyong bahwa semua itu akan menjadi mimpi yang berlalu pada akhirnya terkabulkan. Dia menyerahkan putrinya yang dinamai oleh para tahanan sebagai Bonnie untuk diadopsi oleh Jang Mi yang telah menemukan cinta sejatinya. Yunyong berharap putrinya itu tumbuh dengan baik dan cantik dan dia sangat mencintainya. Yunyong kembali bersama sang ibu dan hidup bahagia. Dia selalu belajar dengan giat dan akhirnya siap diwawancarai untuk menjadi pegawai pemerintah seperti harapannya di masa lalu. Hidup tidak selalu sempurna. Setiap manusia telah diberi takdir masing-masing dan mereka diberi banyak pilihan untuk menjalaninya. Tak ada yang lebih pahit daripada kenyataan. Mimpi indah sekalipun tetap akan terasa pahit ketika terbangun. Namun segala kepahitan itu bisa dirubah dengan sikap bersyukur. Jangan pernah memendam kesedihan seorang diri sekalipun tidak ada yang bisa memahami penderitaanmu. Percayalah bahwa akan selalu ada orang yang peduli dan menyayangimu dengan tulus. Ikhlas bukan melepaskan sesuatu dengan air mata, tapi bisa merelakan sesuatu dengan senyuman. Percayalah bahwa kesabaranmu akan terbayar, lelahmu akan hilang dan sakitmu akan sembuh, karena Tuhan Maha mengetahui segalanya.